Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la hukum. Apakah layak suara muadzin yang mengumandangkan azan panggilan sholat dibandingkan dengan gonggongan anjing ambyar? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kelakuan ini bisa diancam dengan pasal dari Undang-Undang 156A penodaan agama. Jadi, yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing bukan Menteri Agama Gus Yakut, tapi Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la hukum. dan tindakan itu bisa diancam dengan pasal dari Undang-Undang 156A penodaan agama. Sugi Nur Harja atau Gus Nur kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial bermaksud ingin menjadi pernyataan Menteri Agama Yakut Holil Komas yang membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Gus Nur mau mempraktekkan azan dengan dicampur gonggongan anjing. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hukum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la hukum. Dan tindakan itu bisa diancam dengan pasal dari Undang-Undang 156A penodaan agama. Aduh, repot. Gus Nur awalnya mengaku tidak setuju atas pernyataan Menak Yakut yang menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing. Ini membahas mengecilkan volume azan tapi diumpamakan seperti gonggongan anjing, ini melecehkan. Menistakan azan lagi kalau gini namanya. Delik aduannya ada ini, kata Gus Nur seperti dikutip dari Hops ID dari kanal YouTube Gus Nur 13 Official pada Sabtu 26 Februari 2022. Ini melecehkan adzan lagi, menistakan adzan lagi nih kalau gini namanya nih. Delik aduannya ada ini. Menteri Agama sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara anjing, tapi Menteri Agama sedang mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara. Dan memang salah ini masa suara adzan dipadakno suara anjing menggonggong. Padahal Menteri Agama tidak menyebut azan sama sekali. Kita ini muslim, saya ini muslim saya hidup di lingkungan non muslim, ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Yang dimaksud Gus Yakut adalah misalkan umat Islam tinggal sebagai minoritas di kawasan tertentu di mana masyarakatnya banyak memelihara anjing. Pasti akan terganggu jika tidak ada toleransi dari tetangga yang memelihara. Jadi Menteri Agama sedang mencontohkan suara yang terlalu keras, apalagi muncul secara bersamaan, justru bisa menimbulkan kebisingan dan dapat mengganggu masyarakat sekitar. Karena itu perlu ada pedoman penggunaan pengeras suara, perlu ada toleransi agar keharmonisan dalam bermasyarakat dapat terjaga. Ini melecehkan adzan lagi, menistakan adzan lagi nih kalau gini namanya nih. Delik aduannya ada ini. Setelah itu Gus Nur langsung mempraktekkan suara azan dengan dicampur suara seperti gonggongan anjing. Tak hanya sekali, dia kembali mengulanginya. Kemudian dia kembali mengkritik Menak Yakut dalam video yang total berdurasi 27 menit 38 detik itu. Dia juga mengajak orang lain untuk melaporkan Menak Yakut ke polisi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muhammad Guntur Romli pun bereaksi atas kritikan Sugi Nur Harja alias Gus Nur terhadap Gus Yakut yang dinilai membandingkan azan dengan suara gonggongan anjing. Guntur Romli dalam kesempatan itu mengancam Gus Nur yang dinilai melecehkan azan. Kata dia, Gus Nur dalam video kritikannya mengumandangkan azan dan menggabungkannya dengan gonggongan anjing saat mengkritik Gus Yakut. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la hukum. Saya mengecam pelecehan Sugi Nur ini, kata Guntur Romli melalui akun Twitter pribadinya pada Jumat 25 Februari. Guntur Romli menuturkan Menak Yakut tidak sedang membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Menurutnya video Gus Nur yang malah melecehkan azan.
Malah contoh yang Anda pertontonkan ini merupakan bentuk pelecehan terhadap azan, katanya dikutip dari terkini.id. Bersama dengan cuitannya, Gun Romli juga membagikan video Gus Nur yang sedang membahas soal Menak Yakut yang dinilai membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Menteri Agama Gus Yakut mencontohkan suara-suara toa dari masjid dan musola. Dia tidak menyebut secara spesifik soal azan. Suara itu tidak diatur. Toa-toa dari rumah-rumah ibadah agama-agama lain. Dan gonggongan-gonggongan anjing dan juga mesin-mesin truk. Truk itu kalau banyak di sekitar kita diam di satu tempat, kemudian misalnya ada truk kiri kanan kita, depan belakang kita, mereka nyalakan mesin sama-sama, kita pasti terganggu. Artinya, Menteri Agama tidak hanya mencontohkan suara-suara mengganggu itu cuma gonggongan anjing saja, tapi juga tua-tua dari rumah-rumah ibadah agama-agama lain dan mesin-mesin truk. Pesan utama itu dipelintir dengan penuh kebencian. Menteri Agama sedang membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Seperti diketahui, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menerangkan tentang aturan toa masjid di Pekanbaru pada Rabu 23 Februari 2022. Menak Yakut mengatakan aturan ini dibuat untuk mendukung hubungan antar umat beragama yang lebih harmonis. Namun ia menekankan aturan itu bukan berarti melarang rumah ibadah umat Islam untuk menggunakan toa dalam mengumandangkan azan. Menak Yakut mengungkapkan aturan yang tertuang dalam surat edaran Menteri Agama nomor SE 05 tahun 2022 itu mengatur agar volume suara toa tidak terlalu keras melebihi 100 desibel. Dalam kesempatan yang sama, Menak Yakut juga menerangkan aturan itu juga untuk meningkatkan manfaat dan mengurangi hal yang tidak bermanfaat. Dalam klarifikasi yang disampaikan Menak Yakut, ia juga sangat menyayangkan judul pemberitaan yang dibuat di media, karena menurutnya pemberitaan untuk memaknai pesan kerukunan agar tidak saling mengganggu di antara manusia itu tidak disampaikan dengan baik. Lebih lanjut, Menak Yakut menegaskan dalam pernyataannya tersebut sama sekali tidak ada unsur membandingkan kumandang azan dengan gonggongan anjing. Jadi dengan adanya pedoman penggunaan pengeras suara ini, umat Islam yang mayoritas justru menunjukkan toleransinya kepada yang lain, sehingga keharmonisan dalam bermasyarakat dapat terjaga. Dan Menteri Agama menjelaskan bahwa dalam hidup di masyarakat yang plural diperlukan toleransi, sehingga perlu pedoman bersama agar kehidupan harmoni tetap terawat dengan baik, termasuk tentang pengaturan kebisingan pengeras suara. Apapun yang bisa membuat tidak nyaman. Menteri Agama tidak melarang masjid musola menggunakan pengeras suara saat azan, sebab itu memang bagian dari siar agama Islam. Edaran yang terbitkan hanya mengatur antara lain terkait volume suara agar maksimal 100 desibel misalnya. Selain itu mengatur tentang waktu penggunaan disesuaikan di setiap waktu sebelum azan. Dan pedoman seperti ini sudah ada sejak tahun 1978 dalam bentuk instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hukum, hukum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hukum, hukum. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la hukum.